Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Ketemu lagi bareng kita Saputri di obrolan Sepada hari ini. Dialog dalam studio dengan tema nilai-nilai keindonesiaan ya. Jadi untuk pagi hari ini aku udah bersama dua orang narasumber dari PMI Kabupaten Buleleng. Ini ada Desi dan juga Diah. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Jadi Desi ini adalah siswa dari SMA Negeri Bali Mandara dan juga dia adalah mahasiswa dari kampus Tikes Buleleng. Betul. Oke, teman Pro2, kita sering banget ya dengar kata Indonesia Emas 2045. Tapi pernah nggak sih kita tuh mikir buat nyampe ke sana nilai-nilai keindonesiaan yang memang sudah diwariskan dari generasi ke generasi itu masih kuat nggak ya di diri kita? Nilai kayak gotong royong, terus juga saling menghargai, cinta tanah air, itu sebenarnya fondasi yang memang bisa banget jadi pegangan untuk anak muda di tengah tantangan zaman seperti sekarang. Hari ini kita bakal ngobrol banyak, kita bakal gali bareng, masih relevan nggak sih nilai-nilai itu dan gimana anak muda bisa membawa nilai keindonesiaan itu ke masa depan. Kita langsung ke Diah dan juga Desi. Kira-kira kalau misalnya dengar kata nilai-nilai keindonesiaan, apa yang langsung kebayang di pikiran kalian? Boleh dari Diah dulu.
Oke, terima kasih Kak Ita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Santika. Seperti yang disampaikan sama Kak Ita tadi, saya selaku mahasiswa di Stikes Buleleng, masih aktif juga. Nah, mendengar bagaimana sih nilai-nilai Indonesia ya dalam diri anak muda gitu ya Kak ya. Nah, menurut saya itu kita di sini sharing Kak ya terkait dengan pendapat. Nah, menurut saya itu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, saya kebetulan ini dari PMI, organisasi PMI di Korps Sukarela. Nah, di PMI juga itu masih berasaskan Pancasila, di mana sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa yang namanya menanamkan diri yaitu kemanusiaan, dan juga bisa gotong royong juga dari sananya juga Kak. Nah, di organisasi juga kita pasti diajarkan yang namanya bagaimana untuk menghargai satu sama lain, terus gotong royong dalam melakukan kegiatan seperti itu. Nah, dalam berkegiatan kan kita tidak mungkin sendiri ya, kita pasti bergotong royong dan juga memiliki rasa kemanusiaan, karena memang di PMI juga kita memang menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan dan harga dan martabat dari manusia itu sendiri. Mungkin dari Desi gimana untuk nilai-nilainya? Silakan Desi. Baik Kak, terima kasih. Jadi sama seperti yang dikatakan Kak Dia, di PMI itu benar-benar menjunjung nilai-nilai Pancasila. Selain yang dikatakan Kak Dia, kita juga sangat mementingkan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kita itu menolong orang tidak berdasarkan tanpa pamrih gitu. Kita selalu mementingkan kemusyawarahan. Kalau mendengar nilai-nilai Pancasila itu pasti keingat dengan PMI, karena PMI itu selalu melandaskan dengan Pancasila. Nilai-nilai keindonesiaan pasti ada gotong royong, saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Tapi kalau menurut kalian nilai-nilai kayak gotong royong, terus juga toleransi, tadi kan cinta tanah air, itu masih kerasa nggak sih di lingkungan anak muda saat ini? Oke, izin menjawab ya Kak. Kalau menurut Dia sih masih ya Kak ya, karena kan kami berkecimpung di organisasi. Kembali lagi, karena kami berkegiatan, itu pasti nilai gotong royong itu pasti ada kayak gitu, kerjasama lah Kak ya. Nah, terus untuk cinta kasih, toleransi itu pasti ada. Apalagi kan di dalam organisasi kita membuat suatu kegiatan itu pasti memerlukan yang namanya kerjasama dan juga gotong royong. Nah, selain itu kan kita juga ada yang namanya musyawarah rapat mungkin untuk mengembangkan kegiatan kita gitu. Kebetulan juga kami di PMI dari bulan ini itu kita ada kegiatan Red Cross in Action namanya Kak ya. Itu dalam rangka ulang tahun Palang Merah Internasional. Nah, di sana juga kami dihibahkan yang namanya dana gitu Kak. Nah, dalam pengolahan dana itu karena kita kan generasi muda itu kan pasti punya kreativitas masing-masing Kak ya. Nah, punya ide tersendiri kan. Memang ini kegiatan itu sudah dari tahun lama gitu, sudah udah lama banget. Terus kita lanjutkan lagi dengan tema dan juga kegiatan yang berbeda seperti itu. Nah, dari kegiatan ini kita juga belajar yang namanya bagaimana mencari sponsor dan juga penggalangan dana melalui bazar seperti itu. Nah, jadi kan dalam organisasi juga kita bisa mengetahui gimana sih caranya nyari sponsor, dan itu kan sangat bagus banget untuk kedepannya di dunia kerja apalagi Kak ya. Nah, itu sih menurut saya. Oke, kalau Desi gimana menurut kamu? Nilai-nilai gotong royong, toleransi itu masih kerasa nggak di lingkungan anak muda saat ini? Kalau menurut saya Kak ya, itu sangat-sangat masih kerasa, apalagi di dalam organisasi, tidak hanya di organisasi PMI tapi di organisasi lainnya. Yang namanya gotong royong itu pasti selalu ada, karena kita pasti banyak kegiatan, tidak hanya RCA. Di PMI juga ada kegiatan Jumbara yang dimana itu sangat memerlukan kerjasama, kemusyawarahan, dan semangat para anak mudanya. Di sana pasti sangat-sangat dibutuhkan nilai-nilai nilai-nilai Indonesia, toleransi, gotong royong, saling menghargai. Karena kan dalam organisasi tidak hanya dari pasti satu kepala, tidak bisa semua kepala itu disatukan.
pasti ada aja perbedaan, perbedaan suku, agama. Jadi kita di situ harus saling menghargai. Kayak gitu, Kak. Oke, berarti masih kerasa ya. Iya benar. Nah, kalau menurut kalian kira-kira dari segitu banyaknya nilai keindonesiaan, mana yang paling kalian rasain manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Baik, Kak, dari saya dulu. Boleh. Kalau menurut saya nilai yang paling dirasain itu adalah gotong royong dan saling menghargai. Sebenarnya semuanya juga kerasa, tapi yang paling keras itu gotong royong. Mengapa? Karena gotong royong itu kan kayak menyelesaikan suatu masalah bersama-sama, mementingkan kepentingan bersama, tidak kepentingan individu. Apalagi dalam berorganisasi itu sangat berguna, Kak, benar-benar sangat berguna. Saling menghargai juga. Kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, pasti organisasi itu pasti bakalan bubar, Kak. Misalkan banyak kepala nih, banyak punya pendapat, tapi nggak ada yang mau ngalah, nggak akan ketemu titik puncaknya gitu, Kak. Betul. Kalau dari dia sendiri? Hampir sama sih, Kak, tapi lebih ke toleransinya. Karena kan kita, apalagi saya ya anak mahasiswa, mungkin anak muda di sana juga kita banyak tugas, apalagi sekarang udah semester pertengahan ya. Nah, toleransi itu sangatlah penting ya, apalagi kan anak muda sekarang itu masih banyak banget ya, sekarang kan sangat melek teknologi. Nah, ibaratkan sekarang baru lahir sudah bisa megang HP kan, dulu kan beda ya. Nah, kalau gitu kan, nah dari toleransi sendiri kita akan belajar bagaimana sih cara menghargai orang. Nah, sekarang kan dunia teknologi, kita tuh bisa menggapai seseorang yang sangat jauh itu menggunakan teknologi itu sendiri, seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya sih itu toleransi itu masih kurang jadinya. Tapi kalau karena di organisasi kita juga bisa belajar terkait dengan toleransi dan juga kerjasama ya, dan juga saling menghargai seperti dikatakan Desi tadi, itu yang membuat nilai-nilai dalam diri kita tuh lebih bangkit lagi, seperti itu, lebih menghargai manusia lah, seperti itu Kak. Karena kan sekarang itu zamannya orang-orang introvert, apalagi mental health ya. Sekarang kan isu mental health di generasi muda itu sangat happening ya, dan juga siklus iklim banyak banget terkait dengan mental health. Sedikit dikasih tugas dikit aja udah aduh mental health gitu. udah gitu. Belum apa-apa udah aduh gitu. Padahal tugasnya tidak seberapa ya. Kalau misalnya ngebandingin dulu tuh nggak bisa, karena kan kita mentalnya memang beda gitu. Kita lahir di serba instan, sedangkan memang zaman dulu ya tidak seperti itu. Jadi kalau ngebandingin juga kan mungkin teman-teman ya yang di luaran sana pasti pernah dibanding-bandingkan juga oleh orang tua atau siapapun itu, tapi kan memang kita berbeda seperti itu. Mungkin di toleransi dan juga kerjasama itu. Oke, menarik sekali teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen bertanya sama dia dan juga Desi di obrolan kita hari ini, silakan di WhatsApp ya di 0811399154. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward.
bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's right away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya.
Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Terima kasih teman berdua, kamu masih dengerin kita di obrolan sepada dialog dalam studio nilai-nilai keindonesiaan. Aku masih sama Diah dan juga Desi dari organisasi PMI Kabupaten Buleleng, dan kita masih ngomongin soal harapan dan juga tantangan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira kenapa penting sih untuk ngejaga yang namanya nilai-nilai keindonesiaan di era digital kayak sekarang ini? Dari Desi dulu deh. Jadi baik, terima kasih Kak. Mengapa penting gitu Kak ya? Karena kan nilai-nilai keindonesiaan itu kan udah dari lama turun-temurun, kayak Pancasila dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai generasi muda yang era teknologi itu udah maju banget gitu Kak ya. Kayak masih kecil udah pasti pegang HP, dikit-dikit HP, bahkan ngumpul sama teman aja pasti yang difokusin HP bukan temannya. Jadi kita itu menurut saya ya sangat penting ya supaya kayak kebersamaan kita gitu nggak terlalu hilang gitu. Misalnya kita lagi ngumpul sama teman, tapi kita fokus sama teknologi itu HP kayak gitu. Bukannya menambah kebersamaan malah mengurangi gitu kebersamaan. Jadi menurut saya itu sangat penting, kayak gotong royong, kebersamaan, kayak gitu, toleransi gitu. Iya, benar-benar. Sekarang kan karena era teknologi makin maju gitu Kak, sering kali saya lihat di media sosial kayak TikTok, IG gitu banyak kali ada pembulian Kak. Misalnya kayak cyberbullying, nggak membuli agama lah, fisik mereka lah, kayak mereka salah dikit pasti udah dibully gitu. Jadi itu sangat-sangat no banget ya, jelek banget gitu. Jadi kita sangat penting gitu. Tidak hanya secara langsung gitu kita mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan, tapi kita di media sosial gitu juga harus gitu ya mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan. Oke, kerasa banget ya. Iya, kerasa banget Kak. Momennya sekarang ya. Oke, kalau dari dia sendiri? Sama sih Kak, apalagi kan banyak ya sekarang tuh, kalau dulu ngebully tuh pakai omongan, sekarang bisa pakai ketikan kayak gitu ya. Bener banget kan. Nah, di nilai-nilai Indonesia tuh kan banyak ya, seperti disampaikan sama Kak Ita tadi terkait dengan gotong royong, toleransi, cinta kasih. Nah, di teknologi sekarang itu sangat maju sekali ya Kak ya. Seperti dibilang Desi, baru lahir sudah bisa pegang HP mungkin ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang kan sosial media itu sangat bisa dijangkau oleh siapapun ya. Mungkin kalau misalnya anak kecil, bahkan banyak berita di luar sana kan anak kecil yang sudah bermain dewasa mungkin ya, 21 plus padahal kita masih biasa-biasa saja, mereka sudah pacaran seperti itu ya. Padahal di umur kita dulu itu masih main masak-masakan, mereka sudah main Mobile Legends, Free Fire seperti itu. Nah kan sangat penting sekali untuk menanamkan nilai, kan sudah di kurikulum sekarang kan sudah ada gitu Kak ya, penanaman nilai-nilai mungkin lebih ditekankan lagi, mungkin di ekstrakurikuler kalau misalnya di sekolah dasar atau SMP, mungkin SMA. Kalau di mahasiswa mungkin di UKM namanya Kak, mungkin bisa ikut organisasi seperti itu Kak ya. Nah, dari organisasi sendiri itu bisa loh untuk membangkitkan yang namanya toleransi gitu, kerjasama, gotong royong. Nah, seperti yang kami ikuti juga kan di organisasi PMI maupun organisasi manapun pasti memiliki niat baik gitu ya, seperti kan ada toleransi gitu, gotong royong. Nah, itu sangat penting karena memang teknologi sekarang itu sangat was-was sekali ya. Apalagi sekarang tuh, tahu nggak Kak sih anomali gitu? Iya, anomali. Iya kan, kayak betul. Apa sih gambar-gambar yang nggak jelas banget, itu yang viral, malah yang kayak gitu yang viral gitu loh. Nah gitu, itu kan takutnya kalau misalnya anak kecil gitu tahu kan, di umur dia yang masih kecil yang masih harusnya ditata dengan baik gitu, itu tahu yang aneh-aneh kayak gitu, mungkin pikirannya akan jadi tidak baik seperti itu ya Kak ya. Nah, dan itu yang menyebabkan mental health. Kan udah banyak banget tuh zaman sekarang terkait dengan mental health
itu bisa juga dari teknologi, yaitu seperti cyberbullying sih sekarang. Apalagi yang kasus sekarang sih yang tahu nggak Kak, yang gini tuh dari AI kita bisa mengganti foto orang itu, mungkin bisa pakai bugi kan menjadi tidak berpakaian seperti itu kan, padahal foto kita tuh berpakaian tapi bisa diedit dengan tidak berpakaian. Nah, seperti itu loh teknologi sekarang. AI sekarang sudah canggih sekali ya. Mungkin generasi muda sekarang itu dulu ya mungkin anak muda dulu mungkin nyarinya di buku, di internet, mungkin di komputer, di warnet dulu ya. Tapi sekarang udah pakai AI, ChatGPT gitu ya. Nah, ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak, harus banget sih untuk menanamkan nilai-nilai Indonesia. Oke, jadi berarti tantangannya apa nih menurut kamu yang bikin anak muda nih jadi semakin jauh dari nilai-nilai itu? Mungkin tadi juga sudah sempat di-spill sama dia sedikit ya. Kalau dari Desi seperti apa mungkin? Tantangannya sama kayak itu teknologi, karena kalau semakin teknologi berkembang pesat sebenarnya bagus kita mengikuti teknologi, tapi janganlah kita salah menggunakannya, salah memanfaatkannya. Contohnya teknologi AI ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Pasti anak muda zaman sekarang itu selalu berpatokan pada AI. Bahkan misalnya ada presentasi gitu di sekolah, ada tugas, pasti mereka pakai ChatGPT. Bukan memakai ChatGPT itu bukan untuk membantu menjawab, tapi malah memakainya untuk menjawabnya, bukan membantunya. Jadi itu seperti dikatakan Kak Diah juga, mengedit foto orang bugil itu kurang juga kayak kalau mengedit foto misalnya saya sering dilihat di TikTok, media sosial lainnya, misalnya maaf nih ya, orang tuanya udah udah meninggal gitu. Terus tuh mereka wisuda misalnya kan bisa dipakai membantu GPT-nya untuk menyatukan fotonya. Kalau itu dimanfaatkan ke sisi positif sangat bagus. Tapi kalau yang dikatakan seperti Kak Diah tadi, seperti kayak bugil itu sangat nggak bagus sih Kak ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ke tantangan itu memang banyak sekali tantangannya juga di zaman sekarang itu. Nah, kalau kita ngomongin soal Indonesia Emas 2045, kalau menurut dia, kalau menurut Desi, seberapa penting juga nih peran anak muda untuk menjaga jati diri bangsa? Oh, sangat penting banget sih Kak. Penting banget. Iya, karena kan Indonesia Emas 2045 itu kan bonus demografinya ya banyak sekali Kak ya. Selain itu kan teknologi juga sudah sangat canggih. Sekarang aja AI-nya sudah secanggih ini, apalagi 2045 ya, gimana? Mungkin bisa dibayangkan sekarang motor masih napak di tanah, mungkin 2045 sudah tidak napak di tanah ya, mungkin ya, Kak, ya sudah terbang mungkin ya. Jadi mungkin pesawat tidak laku lagi mungkin 2045 ya, nggak tahu juga nih. Nah itu dah Kak, karena kan generasi muda itu apalagi di umur saya sama Desi itu kan di tahun depan itu kita akan mendapatkan bonus demografi yang sangat luar biasa ya, apalagi kan dalam dunia kerja gitu. Nah kreativitas sebenarnya kita tuh banyak sekali kreativitas ya, cuman emang males gitu ya. Jujur saya juga males kok, teman-teman tidak teman-teman di Pro 2 aja yang males, mungkin anak muda yang nonton sekarang. Saya juga sebenarnya males juga ya, tapi kita diasah gitu melalui organisasi itu sendiri kan Kak ya. Nah di PMI ataupun organisasi yang lainnya itu pasti yang ngajarin yang namanya manajemen waktu atau kelola waktu, bagaimana sih caranya kita menjadwalkan gitu jadwal atau gimana sih kita jamnya tidur kapan, terus jamnya untuk main HP itu kapan. Tapi ya jangan kita yang diatur sama waktu, tapi kita yang ngatur waktu. Kita yang mengatur waktu. Iya. Mungkin dari Desi ada tambahan lagi? Dari saya sama banget ya, sama kayak Kak Diah gitu. Kalau teknologi itu kita sebagai anak muda itu sangat berguna ya pasti untuk masa depan, apalagi dengan bonus demografinya. Kebanyakan usia produktif itu yang mendominasi di Indonesia. Makanya itu sangat penting. Jadi kita sebagai anak muda sebaiknya memanfaatkan itu teknologi yang ada. Seperti kata Kak Dia, gampang manajemen waktu, belajar manajemen waktu. Mungkin mencari kesibukan yang positif lah, bukan malah fokus ke teknologi yang sekarang. Bagus kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau kita terlalu fokus ke teknologi juga tidak terlalu bagus ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi, mungkin
setelah 2045 mungkin akunting itu bukan manusia lagi kayak ya yang bekerja, bisa saja AI gitu kan ya, karena AI baru 2025 aja udah maju banget, apalagi 20 tahun ke depan. Sama seperti katanya Kak Dia, pesawat udah nggak laku, mungkin nanti kapal lautnya udah nggak di laut, mungkin udah terbang juga nanti kayak seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, gimana kira-kira caranya untuk menanamkan atau mungkin melestarikan nilai keindonesiaan di kehidupan kita sehari-hari, terutama mungkin kalau kalian itu yang bergabung di suatu organisasi? Oke, dari diri sendiri berarti Kak ya. Nah kalau pribadi aku sih, kalau dibilang anaknya ambisius ya. Dulu emang anaknya ambisius, maksudnya tuh suka gitu ikut kegiatan dan suka diajak kayak gitu. Nah dari pribadi aku cara menanamkannya tuh yang pertama ya gitu, harus kita yang suka memang dari diri sendiri, yang suka untuk berkegiatan. Tapi kalau zaman sekarang yang saya tahu kayak ini sekedar sharing juga, kalau ada masukan boleh juga. Zaman sekarang tuh lebih ke circle. Nah, tergantung circle mereka, bener kan Desi? Iya benar. Ya kan? Kalau misalnya nih circle kita baik, maksudnya bukan setiap circle itu buruk ya, tapi kan kalau misalnya circle-nya positif, memang dia bagus di organisasi, berprestasi, kebanyakan circle-nya. Nah, otomatis orang yang bodoh sekalipun masuk di sana akan ikut, dia akan minder kan. Nah, kalau misalnya circle-nya memang hanya diam, tidak bergerak gitu, maksudnya agak ya dibilang males gitu, pasti itu akan berpengaruh juga sama si individu tersebut kayak gitu sih Kak. Karena kan ya memang sekarang tuh sesuai circle dan teman sih Kak, kalau menurut aku. Karena beda banget mungkin kayak dulu ya. Kalau dulu tuh memang masih individu, tapi sekarang kayaknya masih circle gitu ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin dulu masih namanya circle, tapi sekarang masih mencuat banget mungkin terkait dengan circle tersebut. Mungkin Desi. Dari Desi? Benar sekali yang dikatakan Kak Dia, circle itu sangat berpengaruh pada perkembangan saat ini ya. Walaupun ikut organisasi kayak gitu dari diri kita sendiri, tapi kalau kita bergaul, pinter nyari teman, bukan berarti kita harus memilih-milih teman, tapi yang namanya zaman sekarang pinter-pinterlah memilih. Janganlah mengikuti pergaulan yang misalnya ke arah negatif kayak pemabuk, peminum dan lain-lain sebagainya. Tapi ikutilah seperti circle yang pinter, jago public speaking, banyak relasinya, karena itu akan sangat membantu kita. Contohnya sekarang kita lagi ikut organisasi PMI. Organisasi PMI itu benar-benar sangat membantu kita meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, iya, gotong royong, toleransi, kemusyawarahan. Di sana tuh benar-benar mengajarkan kita tangguh, percaya diri, bisa menanamkan lah nilai-nilai Indonesia ya, bisa latihan public speaking dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154, tapi kita masih tunggu juga ya untuk kamu yang ingin bertanya sama Dia dan juga Desi terkait juga dengan seperti apa sih untuk anak muda itu, apakah bisa membawa nilai-nilai keindonesiaan ke masa depan. Kita tunggu sampai di jam 10 pagi. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM.
Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di obrolan sepada. Hari ini masih bareng aku Ita Saputri, ada Diah dan juga Desi. Pagi hari ini kita langsung ke pertanyaan teman Pro 2 ya yang sudah masuk di WhatsApp. Kita langsung mau bacain. Selamat pagi Kak Ita, Kak Desi dan juga Kak Diah. Selamat pagi. Pengen nanya nih, aku Yuna. Kadang kita tuh kan pengen banget berkontribusi buat bangsa, tapi bingung mau mulainya dari mana. Ada saran nggak langkah kecil yang bisa kita lakukan dari sekarang? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo Yuna, terima kasih ya udah nonton kami di sini. Mungkin kita sepadan mungkin ya. Oke, terkait dengan bagaimana sih caranya untuk menanamkan gitu Iya. Oke, dari diri sendiri dengan hal kecil, jangan males. Iya, Itu sih jangan males. intinya, jangan males. Kamu baru bangun aja itu kalau bisa tuh jangan lihat HP, tapi jangan lihat HP gitu. Kalau bisa kan baru bangun itu dari kamu bersihin tempat tidur itu sudah langkah kecil untuk mengubah sikap kamu menjadi rajin. Itu aja sih kalau misalnya dari langkah kecil ya. Selain itu kamu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bener kan Desi? Bener banget, jangan Ya, males-malesan. jangan males. Intinya jangan males. Kalau kamu jangan males, kalau kamu tidak males, semua kerjaan itu pasti kelar gitu. Apalagi kan sekarang masih musim liburan ya, liburan Kuningan dan Galungan Kuningan. Mungkin kan bisa bantu ibunya mungkin di rumah atau gimana. Kalau ada tugas silakan kerjakan. Nah, semakin semakin cepat kita membuat tugas kan semakin cepat kita dapat nongki sama teman kan? Iya bener. Ya. Oke, kalau dari Desi? Dari saya seperti yang dikatakan Kak Dia, itu kan dari diri sendiri ya. Kita jangan males. Kita mulai dari diri sendiri. Contohnya kita bisa ikut organisasi PMI. Iya benar. Kita bisa ikut organisasi PMI karena tapi tidak hanya di PMI, di berbagai organisasi juga pasti menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai kehidupan Indonesia gitu, kayak gotong royong, saling menghargai dan lain sebagainya. Janganlah males, jangan
melakukan pekerjaan karena terpaksa, karena itu nggak akan ada hikmahnya. Jangan mengikuti organisasi karena paksaan orang, ikut-ikut teman, itu nggak banget, itu nggak bakalan ada manfaat bagi diri kamu sendiri. Iya benar. Oke, yang terakhir karena waktunya sudah sedikit lagi, nanti beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 kita jawab belakangan. Yang terakhir mungkin closing statement dari Diah dan juga Desi. Oke. Dari saya sih untuk harapan dan tantangan ya Indonesia Emas 2045 itu adalah cita-cita dan tujuan bersama kita. Jadi sebagai generasi muda, marilah kita bangkitkan semangat bela negara atau nasionalisme kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan hal-hal kecil mulai dari diri sendiri, seperti ya jangan males ataupun hal sebagainya, seperti itu. Mungkin dari Desi. Dari saya, janganlah mau hanya jadi penonton saja, tapi mulailah ya dari aksi nyata. Percayalah, sesuatu yang besar itu dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun dari hal sekecil, mungkin dari membenarkan tempat tidur, baru bangun langsung membenarkan tempat tidur, itu sudah bisa membuat kita menanamkan nilai-nilai kehidupan kita gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Desi dan juga Diah. Obrolan kita hari ini menunjukkan kalau memang nilai-nilai keindonesiaan itu bukan cuma sejarah atau teori-teori di buku aja ya, tapi justru jadi bekal penting untuk kita generasi muda melangkah ke masa depan. Terima kasih Desi dan juga Diah waktunya hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan untuk teman Pro 2 kita bakal ketemu lagi di obrolan berikutnya. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner